apakah kedepannya ada potensi untuk IHSG kembali dalam tren yang naik gitu ya? Ada yang namanya dollar cost averaging tadi kan Mas Ya. Rian ya. Nah itu sebenarnya konsepnya gimana sih? Ada yang merasa kemarin pas jatuh pada jualan gitu ya, merasa bahwa IHSG wah ini sudah nggak ada masa depan yang cerah gitu ya. Terus pas naik malah pengen ikutan beli gitu ya, mungkin pada gitu ya. Tapi optimis gak nih Mas? Kira-kira bisa menembus level all time high-nya lagi gak ini? Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi mini talk dan ya seperti biasa kita akan ngobrol lagi dengan Mas Rian Yovika ya, founder dari Onfin. Ya dan langsung aja Mas Rian ya, sekarang kan kita melihat bahwa IHSG sudah mulai rebound nih, bahkan sudah menembus level psikologisnya 7.000. Ya yang tadinya kemarin sekitar bulan April IHSG kena trading halt. Ya, kemudian investor pada panik nih, nah sekarang sudah rebound nih sampai ke level 7.000. Nah menurut Mas Rian ini kira-kira gimana nih perkembangannya? Nanti bisa naik lagi nggak nih? Nah itu kira-kira banyak pertanyaan yang datang seperti ini Mas. Gimana Mas Rian? Oke, terkait dengan IHSG ya Mas Eros, yang kita lihat ya waktu kemarin ya tanggal 8 April ya itu kan kena trading halt gitu ya. Itu IHSG sempat jatuh ke level sekitar 5.800 dan habis itu sampai saat ini gitu ya itu terus mengalami kenaikan ya itu sekitar 20% Mas Eros. Jadi kalau ngelihat data itu sebenarnya cukup ya menarik juga ya, apalagi buat investor yang kemarin udah beli di bawah gitu ya, pas jatuh beli di bawah. Nah otomatis ada potensi portofolionya pun juga sudah kembali naik gitu ya, atau mungkin ke harga seperti awal belinya gitu. Nah kemudian tadi masuk ya Mas Eros, apakah kedepannya ada potensi untuk IHSG kembali dalam tren yang naik gitu ya. Nah untuk hal ini sebenarnya tetap ya kita juga harus melihat ya data terkait dengan beberapa ekonomi Indonesia ya, ataupun terkait dengan data makroekonomi secara global. Nah kalau kita lihat saat ini data ekonomi di Indonesia sebenarnya masih ada perlambatan ya Mas Eros. Itu terkait dengan GDP-nya yang kuartal pertama tahun 2025 ini kan GDP-nya tumbuhnya di 4,87% ya, yang artinya itu ada sedikit perlambatan ya dibanding dengan sebelumnya kan di atas 5% ya, di atas 5% dan itu sebenarnya ya ada perlambatan itu kurang bagus juga gitu. Nah kemudian terkait dengan data GDP Indonesia ini, kalau pemerintah kan targetnya sekitar 5,2% ya Mas, sekitar 5,2%. Cuman kalau kita ngelihat dari proyeksinya Bank Dunia sama International Monetary Fund atau IMF, untuk ekonomi Indonesia itu tahun 2025 tumbuhnya di 4,7% gitu. Nah jadi kalau misalkan kalau nantinya GDP-nya tumbuhnya di bawah 5% atau ada pelambatan itu, nah otomatis nanti ya mungkin IHSG mungkin naiknya sudah agak sedikit melambat itu Mas Ros. Mungkin masih bisa bertahan di 7.000, tapi kalau misalkan sampai ke 8.000 yaitu mungkin harapannya atau acuannya tetap ekonomi yang sudah bisa naik lebih dari 5%. Cuman kalau misalkan masih tetap terjadi perlambatan ya mungkin nanti bertahannya di level sekitaran 7.000 saja. Nah kemudian gimana dengan data secara globalnya gitu. Nah kalau kita lihat di Amerika Serikat kan saat ini dari sisi inflasinya kan itu turun ya dari 2,4% ke 2,3%. Kemudian yang terbaru Mas Ros ini kan ada juga data PPI ya atau Producer Price Index. Nah itu terkait dengan harga di tingkat produsen itu yang mengalami penurunan. Kemudian ada juga retail sales atau dari penjualan retail itu yang melambat. Nah sebenarnya kalau ngelihat dari dua data ini itu sebenarnya bisa kita jadikan acuan bahwa ada potensi untuk pemangkasan suku bunga. Nah itu juga jadi penyebab kenapa kok saat ini rupiah mengalami penguatan dan dolar melemah gitu. Indeks dolarnya melemah. Nah itu salah satunya dari situ. Gitu. Nah terus gimana dengan IHSG itu tadi ya Mas Eros? Nah jadi kalau misalkan suku bunga nantinya beneran dipangkas, terus Indonesia dalam keadaan ekonomi yang melambat, rupiahnya menguat, maka ada potensi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia juga. Kalau itu dipangkas berarti kan IHSG masih ada potensi untuk mengalami kenaikan lagi
Seperti itu Mas. Oke, berarti memang ya pertama tadi memang kenaikannya cukup signifikan juga ya 20% ya dari kena trading halt bulan April sampai saat ini ya 20%, dan tentu saja ya kemarin buat teman-teman yang kemarin sempat serok di bawah gitu ya, kita juga pernah membahas nih mengenai saatnya agresif ya beberapa minggu yang lalu. Nah ini akhirnya seharusnya sekarang portofolionya ya lumayan hijau gitu ya. Benar. Ya dan sekarang memang saya setuju dengan Mas Rian ya, beberapa indikator ekonomi kita sebenarnya masih melambat ya. Cuman memang harapannya ya nanti kita akan lihat, karena memang itu nanti yang akan mempengaruhi faktor apakah IHSG kembali tumbuh atau tidak, seperti itu kali ya. Iya. Tapi optimis gak nih Mas? Kira-kira bisa menembus level all time high-nya lagi gak ini kira-kira? Untuk tahun ini sepertinya masih belum optimis. Masih belum optimis ya. Kalau untuk IHSG, kalau dari saya belum ya. Kenapa? Ya itu tadi makronya masih belum stabil ya Mas Eros. Kemudian tarif impor kan juga ditunda ya. Itu kan belum benar-benar diturunkan. Itu kan masih ditunda selama 90 hari. Kemudian perang India Pakistan saat ini masih ada gencatan senjata ya, belum benar-benar damai. Kemudian perang antara Rusia Ukraina kan juga belum sampai damai gitu ya. Nah, jadi di situ masih ada potensi ya, masih abu-abu. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah harga sahamnya kan udah pada naik nih. Nah ini kan kalau misalkan kemarin pada bulan April orang-orang pada ketakutan. Kemudian akhirnya malah justru mungkin ada yang cut loss kali ya, yang ketika melihat market merah mereka pasang sell ya, mungkin mereka cut loss. Nah sekarang harga saham sudah pada naik nih, gitu kan, dari ya IHSG naik ya otomatis saham-saham pada naik ya, terutama saham-saham perbankan kita sudah naik ya, BBRI udah di atas level 4.000 kan gitu. Nah sekarang kan dengan seperti itu, kira-kira gimana nih kita menyikapinya ini Mas? Jadi apakah sudah ketinggalan atau belum, atau seperti apa? Kira-kira gimana Mas Rian? Oke, menarik ya ini Mas Eros. Karena mungkin ada yang merasa kemarin pas jatuh pada jualan gitu ya, merasa bahwa IHSG wah ini sudah nggak ada masa depan yang cerah gitu ya. Terus pas naik malah pengen ikutan beli gitu ya, mungkin pada gitu ya. Nah cuman kalau misalkan nih ya buat teman-teman semuanya ya yang mau invest ya posisi saat ini gitu ya, sebenarnya itu tidak masalah ya. Kenapa? Karena IHSG di 7.000 itu kan sebenarnya masih rendah ya, karena kan tertingginya IHSG kan itu di level 7.900. Jadi di level sekitar 7.000-an ini sebenarnya masih cukup oke juga kalau kita masuk gitu. Nah terus sebenarnya kita fokusnya juga nggak ke hanya IHSG-nya Mas Eros, karena kan IHSG itu kan ada 900-an perusahaan ya. 900 perusahaan, ada yang kinerjanya bagus, kinerjanya sedengan, atau mungkin yang kinerjanya jelek banget, itu kan juga ada. Nah jadi kalau ngelihat dari situ ya pastinya kan kita kalau mau invest ya kita belinya kan saham-saham yang punya fundamental yang bagus. Fundamental yang bagus dan tentunya valuasinya yang masih murah. Nah jadi kalau kita udah punya nih listnya saham-saham dengan fundamental bagus, valuasinya masih murah, dan kita lihat sekarang misalkan IHSG sudah naik 20% sejak kena trading halt, udah naik 20%. Nah saham yang udah masuk di list itu apakah masih berada di valuasi yang murah gitu. Nah misalkan masih dalam valuasi yang murah, ya sudah kita beli aja, dan itu bisa kita terapkan ya dengan dollar cost averaging gitu ya, tiap bulan kita beli, atau ya bisa kita sebut dengan nabung saham juga gitu ya. Jadi kalau misalkan per bulan nih kita dapat pemasukan ya 3 juta atau mungkin 5 juta, ya kita alokasikan misalkan 1 juta 2 jutanya buat investasi di saham. Nah, misalkan di awal bulan kita dapat itu ya, atau alokasinya 1 juta. Ya sudah, kalau misalkan list saham yang masuk itu valuasinya masih murah ya dan fundamentalnya oke, ya udah kita beli aja. Kita nggak usah mikirin wah IHSG udah naik, ini ketinggalan, ini gitu. Nggak usah mikirin itu. Yang penting valuasi masih oke, ya udah kita beli aja gitu. Dengan nabung saham tiap bulan sekali atau mungkin 2 kali. Ya disesuaikan saja sama kondisi keuangan masing-masing. Iya. Oke, ini betul nih, menarik nih Mas. Ini juga buat teman-teman ini yang kemarin galau kan ya. Wah, kalau kemarin pas bulan April pas jatuh-jatuhnya sudah nggak ada duit lagi gitu kan ya. Duitnya mungkin lagi kepake buat kebutuhan yang lain sehingga tidak sempat untuk beli saham baru kan gitu.
baru ada duitnya ya sekarang nih ya, pas dilalahnya ya IHSG udah naik. Nah, terus gimana? Ya sudah nggak apa-apa kan gitu kan ya. Berarti kan memang ya IHSG-nya naik, cuman tidak berarti kesempatan untuk membeli saham-saham bagus itu hilang kan, begitu ya Mas Rian ya. Jadi memang tergantung kita memilih saham-saham yang menarik untuk kita beli saat ini gitu kan ya. Nah tadi kan sempet nih ngobrol tentang nabung saham gitu kan ya. Nabung saham tadi ada yang namanya dollar cost averaging tadi kan Mas Rian ya. Nah itu sebenarnya konsepnya gimana sih, coba bisa dijelaskan lagi nih ya, terutama buat teman-teman yang memang saat ini fokusnya nabung saham gitu kan ya, yang setiap bulan beli misalkan 1 juta setiap bulan, kemudian ya tergantung kondisi saat itu ya, kondisi saat itu dia bisa nabung berapa. Nah itu kira-kira gimana sih Mas Rian? Oke, mungkin kita masuk aja langsung konsepnya dari Enfin itu ya Mas. Iya, betul. Di Enfin itu kan ada program nabung saham ya. Nabung saham yang kita itu tiap bulan ya. Tiap bulannya itu kita beli saham ya. Bulan itu beli saham dan nominalnya itu 1 juta Mas Ros. Jadi kita konsisten 1 bulan itu 1 juta. Dan kita tentu saja ya cari-cari emiten yang tadi ya saya sudah jelaskan. Fundamentalnya bagus, valuasinya masih murah gitu. Jadi misalkan ada sedikit kenaikan atau cukup lumayan, tapi kalau valuasinya masih murah ya nggak masalah ya, kita beli aja gitu. Nah tadi kita bahasnya dari programnya Enfin ya, itu kan 1 juta ya, 1 juta per bulan. Nah cuman gimana nih kalau misalkan teman-teman ada yang nggak bisa alokasikan sampai 1 juta, misalkan masih mahasiswa atau mungkin baru kerja di tahun pertama gitu ya, itu kan mungkin masih alokasinya ya atau yang bisa disisihkan untuk investasi mungkin masih 500.000 atau mungkin di bawahnya. Ya itu sebenarnya nggak masalah ya Mas Ros, itu tetap disesuaikan saja. Cuman untuk nabung saham dari Enfin ini ya tiap bulannya 1 juta. Nah jadi kalau misalkan belum bisa 1 juta ya udah nggak masalah. Yang penting kita konsisten dulu nabung saham per bulannya. Nanti kalau pemasukannya udah tambah gede, ya udah alokasinya ditambah. Nanti jadi 1 juta, 2 juta, 5 juta dan setelahnya ya sampai kita bisa mencapai financial freedom gitu. Nah, kemudian ada juga gimana cara nabungnya ya Mas Eros untuk Enfin ini ya, program-programnya itu jadi belinya itu saham yang gimana sih? Nah, jadi kita itu memang fokusnya ya Mas Eros. Itu kita ada konsepnya. Jadi nabung sahamnya itu sekitar 3 bulan ya, 3 sampai 5 bulan. Itu sahamnya beda-beda semua Mas Ros. Itu 3 sampai 5 bulan di awal. Nah, jadi misalkan ya, jadi kita program nabung saham ini kan sudah jalan ya. Sudah jalan itu sejak April kemarin. Ini kan Mei. Nah, itu sudah ada 2 saham yang kita beli. Nah, jadi nanti sampai bulan Juni atau mungkin sampai bulan Agustus sahamnya itu beda-beda. Nah, kenapa kok ini beda-beda? Karena kita mau diversifikasi terlebih dahulu. Gitu. Nah, kita mau diversifikasi di minimal 3 sektor yang berbeda ya. Karena kita kan juga nggak tahu ya Mas Ros, kira-kira sektor mana nih yang tahun ini atau mungkin kedepannya akan naik cukup tinggi. Nah misalkan ya emas ya. Nah misalkan emas masih ada potensi atau enggak gitu. Atau mungkin perbankan atau mungkin perusahaan retail. Kita kan nggak tahu gitu ya. Nah cuman ya kita cari aja yang masih ada potensi. Dan kita masuknya di minimal 3 sektor yang berbeda. Itu Mas Ros. Ya oke. Oke, jadi buat teman-teman ini yang istilahnya baru memang pengen nabung ya setiap bulan, kemudian tanpa ribet harus mengikuti program yang mana. Nah kebetulan ya Mas Rian Yovika ini dia punya program dari Enfin yang dimana di program tersebut nabung saham setiap bulan 1 juta ya, dan sekarang sudah jalan 2 bulan, berarti baru berisi 2 saham ya. 2 saham. Nah ini silahkan nih, mumpung belum terlambat, mumpung belum banyak, belum rame dan baru mulai. Nah teman-teman bisa join di program Enfin ini ya, nabung saham 1 juta setiap bulan. Ya. Terus kira-kira benefitnya apa aja nih Mas Rian kalau misalkan mengikuti program dari Enfin nabung saham ini Mas? Ya untuk benefitnya itu ada beberapa Mas Eros. Kalau misalkan teman-teman ada yang join ya. Yang pertama tentu saja dari portofolionya itu ya. Jadi kalau teman-teman join ya di program tersebut tentunya kan ngelihat ya yang dibeli itu sama apa saja. Terus kondisi terbarunya itu seperti apa. Nah salah satunya itu ya di portofolionya. Nah portofolio itu juga nanti akan kita jelaskan juga ya. Jadi alasan kenapa sih kita beli saham ini. Nah kemudian
belinya di harga berapa, di average berapa gitu. Terus kemudian berapa lot. Nah, kita tentu saja juga jelaskan di situ. Nah, kemudian benefit yang lain kita juga ada komunitasnya juga. Nah, komunitasnya ini ada di WhatsApp dan juga Discord. Nah, dan sampai saat ini untuk komunitasnya juga masih jalan ya. Tentu saja masih jalan ya Mas Eros ya. Jadi memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu yang kita juga saling diskusi juga di grupnya sampai saat ini. Ya, dan saat ini juga memang sudah ada beberapa member yang juga meramaikan di komunitas tersebut. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman join, ya nanti juga bisa tanya-tanya. Misalkan tanya saham yang dibeli itu, Mas ini prospeknya emang masih bagus gitu. Atau mungkin mau tanya saham lain, ya itu juga bisa gitu ya. Jadi intinya kita di situ diskusi saham atau mungkin kalau mau bahas keuangan itu juga bisa aja gitu. Iya, oke. Berarti selain nabung saham sebenarnya juga ada basic-basic tentang financial planning lah ya. Iya, benar Mas. Bagaimana kita nabung, bagaimana kita menyisihkan sebagian penghasilan kita ya. Ini terutama nih buat teman-teman nih ya. Kalau misalkan mumpung kita masih aktif bekerja, kita sudah punya penghasilan ya jangan lupa untuk menabung kan itu ya Mas ya. Untuk persiapan masa tua kita nanti. Ya, dan berapapun penghasilan yang teman-teman dapatkan, sisihkan sebagian, bingung mau beli saham apa, bisa ikuti program dari Enfin ya. 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 Benar Mas Ras. Nah, terakhir nih Mas Rian nih, kira-kira nih khususnya terutama buat pemula ini, ya pemula yang benar-benar nggak tahu nih, kita mau beli saham apa, kemudian bahkan membaca laporan keuangan pun itu belum bisa mungkin. Nah, ini kira-kira bisa nggak mengikuti program ini gitu Mas Rian? Ya, oke. Jadi tadi ya Mas Ros, benefitnya kita masih atau dari saya masih jelaskan 2 saja ya tadi. Nah, sebenarnya masih ada benefit yang lain juga Mas Ros. Dan itu juga bisa membantu buat teman-teman yang mungkin masih awal gitu ya, atau mungkin belum investasi di saham sama sekali dan mau ikut. Nah, jadi kita juga ada kelas webinar Mas Ros. Nah, kelas webinar itu kita juga bahas. Jadi kelas webinar ini kita bahas saham yang mau kita beli di bulan tersebut. Nah, jadi misalkan saham ini menarik nih. Nah, kita review dulu. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya, nah nanti juga dipersilakan di situ. Ada sesi diskusinya. Dan sebelum masuk ke pembahasan saham yang mau dibeli di webinar tersebut, nah nanti dari saya juga akan menjelaskan ya terkait konsepnya nabung saham, kemudian gimana sih cara beli saham, dan nanti terkait mindset lainnya itu nanti juga kita masukkan juga. Jadi buat yang masih awal itu sebenarnya bisa mengikuti. Kalaupun bingung ya atau mungkin belum mengerti, nah itu nanti bisa tanya juga di grup gitu. Kita bisa diskusi gimana caranya dari awal gitu. Karena kemarin juga ada yang tanya Mas Eros, ya. Ini sekuritas yang oke mana nih Mas Rian gitu ya. Nah, terus ya saya bilang aja, kalau saya pakainya ini gitu. Nah, terus kan ada pilihan juga gitu ya. Nah, itu saya juga jelaskan. Terus sekuritas itu kan juga ada laporan keuangannya ya. Jadi kita juga lihat juga gitu dari situ. Nah, itu kita juga bahas Mas Eros ya, seperti itu kita juga bahas di komunitasnya. Nah, kemudian benefit lain kita juga ada weekly update portonya Mas Eros. Nah, itu kan kita udah beli beberapa saham ya. Udah beli beberapa saham. Nah, kalau misalkan di minggu itu ada update nih, misalkan perusahaan mau bagi dividen atau mungkin ada aksi korporasi lain. Nah, kita bahas di situ. Itu nanti kita bahasnya pakai Discord. Itu. Jadi tiap 1 minggu sekali kita ada seperti itu. Kemudian benefit yang lain kita juga ada e-book waitlist. Nah, itu juga dari dasar Mas Eros. Jadi investasi itu apa? Kemudian jenis-jenisnya apa? Instrumen investasi apa? Kemudian konsep nabung sahamnya itu seperti apa yang kita pakai sampai analisis saham-saham yang secara komprehensif. Di situ sudah kita jelaskan juga. Seperti itu Mas Eros. Jadi buat pemula sih sebenarnya masih aman gitu ya kalau mau mengikuti. Wow, ini benefitnya mantap juga nih ya dari Enfin ya. Oke, terdekat berarti ada webinar nggak nih Mas Rian nih? Ya, ada ini Mas Eros. Nanti ada free webinar ya, itu nanti di tanggal 28 Mei Mas Eros. 28 Mei, free webinar itu ya? Ya, free webinar. Oke, bagi teman-teman yang mau ikut ya, free webinarnya teman-teman bisa langsung daftar ya. Kita kasih linknya di dalam deskripsi di video atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dan jangan lupa juga buat follow IG-nya Enfin ya. Ya, IG-nya Enfin ya. Ini juga ada di link. Silahkan bagi teman-teman yang benar-benar dari basic ingin nabung, menyisihkan sebagian penghasilan untuk
untuk diinvestasikan. Nah, nanti akan dipandu langsung oleh Mas Rian Yovika ya. Oke Mas Rian, kayaknya nggak terasa kita sudah cukup jalan ya, cukup lama juga ini ya. Nanti teman-teman biar nggak bosan melihat kita ya. Oke, mungkin kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi ya di sesi The Investor Money Talk selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.